Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Al-Quranul Karim. Kita ingat kembali sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita hadir di tempat ini dan di dalam majelis ini sama-sama ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Panjenengan terbaik karena panjenengan belajar Al-Qur'an, dan saya pun juga ingin menjadi orang yang terbaik lantaran saya belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tafsir surah Al-Qalam. 2 pekan yang lalu kita mengkaji ayat 1 sampai 7. Sekarang kita masuk ayat 8, Bapak Ibu. Insyaallah kita akan mengkaji sampai ayat 15. 8 sampai 15. Kita baca dulu dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن
هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين pada bagian sebelumnya yaitu ayat 1 sampai ayat nomor 7. Ini berbicara tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah akhlaknya. Jadi enggak tanggung-tanggung, yang muji akhlak Nabi itu bukan hanya manusia, tetapi Allah pun memuji. Kalau akhlak kita dipuji oleh manusia, belum tentu Allah memuji akhlak kita, Bapak Ibu. Karena bisa jadi akhlak kita itu hanya sandiwara. Sebenarnya kita nggak kayak gitu. Cuman karena kita ingin direspekkan sama orang, maka kita bersandiwara. Nah, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tepatnya di ayat nomor 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Bahkan akhlak Nabi ini juga dipuji oleh orang-orang Mekah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi 40 tahun Nabi hidup bersama mereka, ya, itu tidak ada di antara orang kafir Mekah yang menemukan celah aib atau keburukannya Rasulullah SAW, sehingga mereka memuji Rasulullah. Bahkan mereka menjuluki Rasulullah dengan julukan apa? Amin, Al-Amin, bukan Amin. Al-Amin, beda. Kalau Amin beda. Al-Amin, jemaah rahimakumullah. Sekarang kalau doa tidak boleh disambut dengan amin, tapi pakai qabul. Ya, qabul. Karena amin ada dua, ada amin politik, ada amin doa. Ya. Jadi
instruksi dari pemerintahan kepada ASN, PNS, kepada aparat pejabat ketika dipimpin doa untuk dijawab dengan qabul. Tapi kita karena kita bukan pejabat ya betul nopo. Meskipun pejabat ya nggak apa-apa karena itu yang diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan kalau ada doa dijawab dengan amin. Kalau ingin dijawab dengan kata yang hampir sama dengan qabul, Bapak Ibu, itu kalimatnya bukan qabul tapi taqabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik. Jadi Nabi hidup bersama mereka selama 40 tahun, jamaah rahimakumullah. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, semua orang Arab Mekah mengakui akhlak Nabi, menjunjung akhlak Nabi, bahkan mereka menjuluki Nabi dengan Al-Amin. Kalau mereka mau pergi ke luar negeri, supaya aman barang yang mereka tinggalkan, maka mereka akan menitipkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian semua itu berubah 180 derajat. Saat kapan? Saat Nabi diangkat menjadi Rasul dan beliau mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul di hadapan orang-orang Mekah. Jadi awalnya mereka respect, awalnya mereka memuji Nabi, menjadi mencela Nabi. Bahkan mereka mengatakan Nabi sebagai orang gila. Yang Allah bela perkataan itu di ayat 2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, kamu ini mendapatkan nikmat dari Tuhanmu yaitu Al-Quran, maka kamu bukanlah orang gila sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Mekah. Jamaah rahimakumullah. Jadi intinya ayat 1 sampai ayat 7 ini berbicara tentang keagungan dan kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian ayat 8 sampai ayat 15 ini berbicara tentang karakter orang-orang munafik, karakter orang-orang kafir yang menolak Rasulullah dengan cara yang kasar, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau yang pertama berbicara tentang karakternya Rasulullah yang begitu agung, sedangkan di bagian yang kedua berbicara tentang karakternya orang-orang kafir ya yang begitu jelek. Bahkan Allah menyebut ada 10 karakter orang-orang kafir di dalam ayat ini. Ya. Inilah yang menyebabkan mereka enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10. Nah, mari kita menimbang diri kita Bapak Ibu. Apakah kita termasuk dari salah satu 10 sifat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini ataukah tidak? Seandainya ada 10 sifat di dalam diri kita atau salah satu dari 10 sifat itu ada di dalam kehidupan kita, walaupun kita bukan orang kafir, tapi sebenarnya kita punya sifat sebagaimana mereka orang-orang kafir yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 sifat mereka. Yang pertama disebutkan di ayat nomor 8, yaitu al-mukadzibin, suka berdusta, tukang bohong, tukang sumpah, tukang dusta. Kemudian yang kedua Allah sebutkan di ayat nomor 10, wala tuti kulla halaf. Halaf artinya tukang sumpah. Orang suka berdusta biasanya suka apa? Bersumpah. Itu satu paket, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga mahin. Allah menyebut mereka orang yang hina karena mereka suka berdusta, suka bersumpah sehingga mereka hina di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat Allah mensifati mereka hammazin. Hammaz, suka mengejek. Kemudian yang kelima masya'im binamim, ayat 11 masih. Masya'im binamim, suka mengadu domba, suka adu domba. Kemudian yang keenam manna'il lil khairi, ayat 12.
manna'il lil khairi, menghalangi orang lain berbuat kebaikan. Kemudian yang ketujuh, mu'tadin, suka melampaui batas. Yang kedelapan, athim, suka berbuat dosa. Yang kesembilan, utullin, ayat 13. Utullin, berbuat kasar. Kemudian yang terakhir, zanim, masih di ayat 13. Zanim, mereka disifati oleh Allah dengan zanim. Zanim ini ada yang menyebut anak zina. Anak zina. Berarti yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat-ayat ini adalah tidak semua orang kafir. Ada satu orang kafir yang sangat durhaka kepada Nabi. Dia memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Di antaranya adalah zanim. Dia adalah anak zina. Karena dahulu ayahnya dengan ibunya, dengan istrinya tidak punya anak, akhirnya ayahnya kemudian berzina dengan orang lain, kemudian punya anak dia. Ya, namanya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Makanya Allah menyebut dia dengan zanim. Zanim artinya apa? Anak yang dihasilkan dari perzinahan. Nah, itulah 10 sifat orang munafik, orang kafir yang paling kafir di zaman Rasulullah. Siapa namanya tadi? Al-Walid bin Al-Mughirah. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, sifatnya dia adalah al-mukadzibin, tukang dusta. Allah menyatakan, "Fala tuti'il mukadzibin." Janganlah engkau mengikuti al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ajaran Allah. Ya, jangan mengikuti. Begini, Nabi Muhammad itu kan amat sangat ingin orang kafir Mekah ikut agama beliau. Bahkan keinginannya di luar batas kewajaran, Bapak Ibu. Kadang Nabi memukul-mukul dadanya ketika melihat orang kafir Mekah tidak beriman. Ya. Makanya apa yang diinginkan oleh orang kafir Mekah akan dituruti oleh Nabi asalkan mereka mau masuk Islam. Ini keinginan yang melebihi batas kewajaran. Nah, makanya Allah mengingatkan, "Fala tuti'il mukadzibin." Wahai Muhammad, jangan kau ikuti, jangan kau turuti kemauan al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Apa kemauan mereka? Di ayat nomor 9. Waddu law tudahinu fayudhinun. Mereka amat sangat ingin. Waddu ini dari kata wadud, artinya amat sangat cinta, amat sangat ingin, Bapak Ibu. Di atasnya mahabbah. Satu akar kata dengan mawaddah. Kan ada sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah artinya tenang. Sebelum nikah kan tidak tenang. Nikah tambah nggak tenang. Sebelum nikah nggak tenang, ya ruwet pikirannya, cari uang, tahu-tahu habis begitu aja. Tapi setelah menikah, tenang, fokus. Dia cari uang untuk membiayai keluarganya. Ya, fokus, tujuan hidupnya menjadi lebih jelas. Makanya disebut dengan sakinah, tenang. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu cinta yang timbul dari hati yang paling dalam, namanya mawaddah. Nah, kemudian rahmah, kasih sayang. Nah, makanya keinginan orang kafir ini bukan keinginan yang biasa, jemaah rahimakumullah. Mereka punya keinginan dari hati yang paling dalam. Apa keinginan mereka yang tidak boleh dituruti oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, Allah melarang Nabi untuk mengikuti keinginan mereka. Apa keinginan mereka? Lau tudahinu fayudahinun. Seandainya
engkau lunak. Tudahin ini kan dari kata duhnun, artinya minyak, Bapak Ibu. Minyak itu biasanya digunakan untuk apa? Melunakkan, melembutkan. Ya. Memang orang-orang itu kalau suka berdusta, kedustaan itu biasanya digunakan untuk melunakkan, untuk melembutkan apa yang dia inginkan. Jadi mereka amat sangat ingin, wahai Muhammad, lau tudhinu fayudhinun. Seandainya kamu lunak, maka mereka akan lunak juga. Seandainya kamu lembut, maka mereka akan lembut. Jadi Nabi itu pengen dakwahnya tidak mencela, tidak menyudutkan, tidak mengatakan bahwa menyembah berhala itu sebuah kesalahan. Nabi, mereka ingin seperti itu, Bapak Ibu. Jadi seandainya Nabi mengatakan bahwa menyembah berhala itu enggak apa-apa, ya itu kan keyakinan kalian masing-masing, buat nopo-nopo. Nah ini yang diinginkan oleh mereka. Mereka ingin Nabi itu berlemah lembut dalam kebatilan yang dilakukan oleh mereka. Nah maka Allah melarang beliau untuk menuruti kemauan mereka. Kata Allah, fala tuti'il mukadzibin. Jangan kau ikuti kemauan orang-orang yang mendustakan agama. Subhanallah. Ya. Jadi dakwah ini jamaah rahimakumullah harus jelas. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Umat Islam ini hanya punya satu wajah, Bapak Ibu. Hanya punya satu wajah. Ya, iya, tidak. Bisa, enggak bisa. Jangan menggantungkan, jangan mencela-mencela, jangan membingungkan. Katakan yang hak, yang batil jemaah rahimakumullah. Jangan seperti orang munafik. Yang hak kadang dikatakan hak, kadang dikatakan batil, yang batil kadang dikatakan batil, kadang dikatakan hak. Ya, umat Islam harus jelas. Dengan kejelasan dan dengan keterus-terangan jemaah rahimakumullah, itulah yang bikin hati kita menjadi tenang. Nabi mengatakan, ulama mengatakan dalam sebuah kalam hikmahnya, likulli sarahatin rahah. Setiap keterus-terangan rahah ada ketenangan. Panjenengan kalau terus terang, tenang apa badan? Tenang. Tapi kalau panjenengan tidak terus terang, menutup-nutupi, itu akan menjadi sebuah ketidaktenangan, sebuah kegelisahan di dalam hati panjenengan. Terus terang, iya, enggak. Ya. Nah, maka dalam masalah kebatilan harus jelas, yang batil dikatakan batil. Nah, mereka orang-orang kafir Mekah saat itu enggak mau apa yang dilakukan oleh mereka itu dikatakan batil. Ya, sehingga mereka ingin Nabi lembut dalam menyikapi kebatilan. Artinya tidak ingin mereka dikatakan sebagai orang yang batil, jemaah rahimakumullah. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan yang hak kepada kami dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tampakkanlah yang batil kepada kami, berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya, ayat ini secara tidak langsung jemaah rahimakumullah melarang kita untuk berlemah lembut dalam berdakwah urusan yang hak dan yang batil. Harus tegas. Ya, harus tegas. Batil katakan batil. Jangan sungkan panjenengan. Mentang-mentang panjenengan menjadi bawahannya, sedangkan yang melakukan kebatilan itu adalah atasan panjenengan, lalu panjenengan sungkan. Ini bukan dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ya, walaupun atasan panjenengan, bahkan walaupun orang tua kita, Bapak Ibu, jika melakukan kebatilan harus tegas katakan itu salah, batil. Yang hak katakan hak. Kemudian sifat mereka yang kedua yaitu suka bersumpah. Wala tuti'
kulla halaf, janganlah engkau menuruti atau mengikuti kulla halaf, setiap orang yang bersumpah. Halaf ini dari kata halfun, artinya sumpah palsu. Kalau sumpahnya benar, Al-Quran biasanya menyebut dengan kata yamin, ya, atau aiman, jamaah rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang yang bersumpah itu harus kita tinggalkan, enggak semua. Yang dilarang oleh Allah untuk diikuti yaitu kulla halaf, orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, ya. Nah, ini salah satu sifat orang kafir, yaitu suka bersumpah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bersumpah jika memang tidak dalam keadaan darurat. Nabi mengatakan, la tahlif walau kunta shadiqan, janganlah engkau bersumpah walaupun kau dalam keadaan benar, ya. Karena begini Bapak Ibu, sumpah itu sebenarnya tidak perlu ketika orang sudah percaya dengan ucapan kita, nggak perlu. Orang itu kan perlu bersumpah ketika orang tidak percaya. Nah, ketika orang tidak percaya kepada kita, nah maka menunjukkan bahwa ucapan kita itu memang tidak kuat, jamaah rahimakumullah. Mungkin kita suka berdusta, kita suka berbohong, sehingga ketika kita menyampaikan berita yang benar, orang pun tidak percaya. Akhirnya kita bersumpah, bahkan sekalipun kita bersumpah, orang tetap tidak percaya, ya. Makanya ketika kita menjadi orang yang jujur, kita tidak perlu bersumpah, karena tanpa bersumpah pun orang akan percaya. Jangan bersumpah dan jangan suka bersumpah, karena sumpah ini merupakan salah satu karakter orang kafir, ya. Kemudian karakter mereka yang ketiga, mahin, wala tuti' kulla hallafim mahin. Mahin artinya hina. Allah mensifati mereka dengan kehinaan karena mereka dengan kedustaan dan sumpahnya membuat mereka hina di tengah-tengah masyarakat, ya. Orang itu kan kalau suka berdusta dan suka bersumpah, maka dia menjadi orang yang tidak dipercaya, sehingga dia akan hina di tengah-tengah masyarakat, ya. Maka jangan buat diri kita ini hina karena kita berdusta. Jangan buat diri kita hina karena kita banyak bersumpah, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian sifat mereka yang ke berapa ini? Yang keempat. Yang pertama suka berdusta, yang kedua suka bersumpah, yang ketiga suka hina, yang keempat hammazin, suka mengejek. Hammaz ini jamak Bapak Ibu. Kalau mufradnya dari kata hamazun, ada satu surah yang berbicara tentang kalimat ini, yaitu surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu maknanya sama dengan hamaz, karena satu akar kata dari kata hamaza. Hamaz artinya orang yang banyak mengejek, ya, bahwa orang kafir yang disebut oleh Allah dalam ayat ini bukan hanya mengejek sekali dua kali, ya, mereka sering mengejek, sering mengolok-ngolok, sering mencela orang lain, ya. Satu kali mencela saja Allah sudah menyebut wailun, celaka. Wailul likulli humazah, celakalah orang-orang yang mencela. Lalu bagaimana jika orang itu mencela berulang kali, jemaah rahimakumullah, ya. Jangan suka mencela orang, karena mencela orang lain ini termasuk sifatnya orang kafir, ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum
Wahai orang beriman, janganlah kalian mencela orang lain. Bisa jadi orang yang kalian cela itu lebih baik dari kalian yang mencela. Jangan mencela orang. Ya. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu mencela diri sendiri, menuduh diri banyak dosa, menuduh diri banyak salah, menuduh diri orang yang hina di hadapan Allah. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan mencela orang lain. Nah, mencela orang lain banyak sekali motifnya. Biasanya orang yang mencela orang lain itu Bapak Ibu karena dia punya otoritas, punya kekuasaan. Akhirnya dia mencela bawahannya. Dikasih tugas bawahannya 10 tugas, 9 dikerjakan dengan baik, sedangkan 1 tugas dia tidak mengerjakannya dengan baik. Lalu atasannya berkata, dasar kamu ini bodoh, begini aja kamu gak bisa. Itu termasuk hamaz, mencela, jemaah rahimakumullah. Ya, seorang suami mencela istrinya, seorang istri mencela suaminya, itu merupakan perbuatan orang-orang kafir yang kemudian diancam oleh Allah dengan neraka wailul likulli humazah lumazah. Apa bedanya humazah dengan lumazah? Humazah itu mencela secara langsung, sedangkan lumazah mencela dari belakang, menggibah. Jemaah rahimakumullah, ya. Itu dua-duanya sama. Nah, orang mencela, mengejek ini motifnya ada 2, Bapak Ibu. Motifnya ada 2. Yang pertama, motifnya untuk merendahkan, untuk menghinakan. Yang kedua, motifnya untuk bergurau. Nah, dua-duanya sama. Sama-sama dikecam oleh Allah dengan wailun, celaka. Jadi kalau panjenengan bergurau dengan teman panjenengan, ya, usahakan jangan sampai mencela. Ya. Misalnya panjenengan bilang supaya orang ketawa, orang panjenengan bilang teman panjenengan si pendek, si hitam, si pesek, dan seterusnya. Itu sedikit banyak akan menyakiti hati orang yang dicela, walaupun niatnya untuk bergurau. Tidak boleh, ya. Masih banyak bahan-bahan yang lain untuk dibuat bergurau tanpa mencela teman, tanpa mencela kawan. Ya, jadi mencela itu motifnya merendahkan, menghinakan, atau motifnya untuk bergurau, sama-sama dicela dan dikecam oleh Allah dengan wailun, celaka. Ya. Jangan mencela, jemaah rahimakumullah, ya. Walaupun orang itu berbuat jelek, iya, walaupun orang itu berbuat jelek, jangan kita cela. Karena kata sahabat Ali, jika engkau mencela orang yang berbuat jelek, engkau tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali engkau melakukan kejelekan yang sama. Jangan mencela, tapi didoakan. Ya, misalnya ada salah satu cawapres, Bapak Ibu, calon wakil presiden yang salah nyebut. Jadi asam folat disebut asam sulfat. Itu salah nyebut. Salah nyebut, jemaah. Jangan dicela. Kalau kita mencela berarti kita termasuk dalam ayat ini. Hamazin, suka mencela, sikap orang kafir. Jangan dicela. Karena orang ini bicara di depan umum tidak mudah, Bapak Ibu. Bicara kayak saya di depan umum ini tidak mudah, jemaah. Ya, ada kata kadang ingin nyebut begini tapi yang diucapkan beda. Karena banyak yang dipikirkan. Apalagi calon wakil presiden, itu banyak yang dipikirkan. Ya, maka jangan dicela. Ya, beliau sudah minta maaf, dimaafkan. Ya, jangan dicela, jemaah rahimakumullah. Itu hanya sabqul lisan, hanya salah ucap. Ustadz, masa 2 kali salah ucap? Yang pertama asam sulfat, di kesempatan yang lain juga asam sulfat. Ya, mungkin dia ingin nyebut asam folat tapi yang keluar asam kita tidak tahu. Maka jangan mencela, ya. Jangan mencela, dimaafkan, dimaklumi. Ya. Jangan mencela, jemaah rahimakumullah. Bukan sifatnya orang beriman yang mencela itu, ya. Kemudian
Ini sifat yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang kelima, termasuk sifatnya orang-orang kafir. Dan ini bukan sifatnya orang beriman, yaitu masyaim binamim. Masya artinya suka berjalan. Ya, dari sini ke sana, dari sana ke sini, pindah-pindah, pindah. Ya, loncat-loncat Bapak Ibu. Tujuannya apa? Binamim, untuk mengadu domba. Ini termasuk sifatnya orang kafir. Ya. Dia repot ke sana, terus ke sini, ke situ dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk ngadu domba antara kelompok ini dengan kelompok sana. Antara pasangan ini dengan pasangan ini. Antara pasangan itu dengan pasangan ini. Dia adu domba. Ini termasuk sifatnya orang kafir. Orang beriman tidak pernah mengadu domba. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ngadu domba ini bukan hanya manusia diadu domba yang hukumnya haram, tapi mengadu domba hewan juga hukumnya haram. Contohnya apa? Sabung ayam itu hukumnya haram. Nanti ayam itu akan menuntut pada hari kiamat, dan ayam itu akan mengadili di hadapan Allah agar orangnya itu juga sabung nanti. Oleh ayamnya diminta oleh Allah, diminta oleh ayamnya kepada Allah untuk disabung juga pada hari kiamat. Ya. Maka jangan mengadu domba. Nah, orang mengadu domba ini Bapak Ibu motifnya macam-macam ya. Macam-macam motifnya. Ada yang mengadu domba itu untuk mendapatkan kedudukan atau keuntungan biasa. Ya, diadu domba supaya mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, ya. Orang yang mengadu domba ini salah satu tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawannya. Ini biasa, terutama dalam dunia politik. Diadu domba, calon ini diadu domba dengan yang ini, ya. Itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan lawannya, ya. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang sengaja membuat kegaduhan, mengadu domba sengaja diciptakan itu untuk membuat kekacauan Bapak Ibu. Supaya mata terpusat kepada dia. Ya, dan supaya mata itu merasa orang yang dizolimi ini ya adalah orang yang mulia, orang yang terhormat dan sebagainya. Itu sengaja dibuat demikian. Supaya orang perhatian sama dia dan meninggalkan yang lainnya. Ini bisa terjadi, jemaah rahimakumullah. Intinya kita tidak boleh mengadu domba, menebarkan fitnah, tidak boleh. Ya. Nah, ada juga orang yang mengadu domba itu untuk mendapatkan keuntungan dunia, ada juga seperti youtuber itu. Itu kan kalau panas banyak nggak yang nonton itu? Banyak, ya. Apalagi ustadz yang diadu. Ya, itu banyak yang nonton. Ya. Kalau sekarang ustadz nggak laku. Yang laku sekarang ini adalah politik, jemaah rahimakumullah. Jadi konten-konten yang muncul di Instagram, di YouTube, di Facebook itu banyak mengenai politik, ya. Diadu antara satu dengan yang lainnya, ya. Supaya apa? Supaya yang buat video ini dapat keuntungan dunia. Banyak yang nonton, maka banyak yang nge-like, banyak yang komen, dia pun banyak mendapatkan keuntungan, ya. Orang yang mengadu domba, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa dia kelak akan mendapatkan azab di kuburan. Sebab dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah berjalan, lalu Nabi melewati kuburan Bapak Ibu. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, dua kuburan ini, sambil ditunjuk oleh Nabi, dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Orang yang ada di dalamnya sedang diazab. Nah, Nabi mengatakan yang ini nih diazab karena habis kencing tidak dibersihkan. Cuman disentil-sentil saja. Habis kencing nggak dibersihkan. Yang ini nih kata Nabi diazab karena dia suka mengadu domba. Subhanallah.
Cuman amannya kuburan di zaman Nabi itu nggak ada namanya. Jadi walaupun dibilangin, nah ini nih diazab, orang nggak tahu siapa itu, karena nggak ada nama di nisannya. Kalau sekarang kan namanya gede itu, besar namanya, haji ini, ya. Nah sehingga kalau Nabi mengatakan ini nih kena azab ini, akan menjadi aib bagi dia dan bagi keluarganya. Makanya memberikan nama di nisan itu tidak diperintahkan sebenarnya Bapak Ibu, nggak diperintahkan. Ya boleh-boleh saja untuk membedakan mana makamnya si fulan dengan makamnya si fulan, boleh-boleh saja. Jemaah rahimakumullah. Nah, Nabi mengatakan bahwa ada satu makam yang diazab penghuninya oleh Allah dengan azab kubur, ya, gara-gara dia suka mengadu domba. Akhirnya waktu itu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, diambil oleh Nabi, dibelah menjadi dua, dipotong jadi dua, kemudian ditancapkan ke masing-masing makam itu tadi. Setelah ditancapkan, Nabi berdoa semoga pelepah kurma ini dapat meringankan azabnya selama pelepah kurma ini masih basah, karena benda di bumi, di alam ini, selama dia belum mati, selama dia belum kering, jemaah rahimakumullah, maka benda itu akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya kalau pelepah kurma itu masih basah, dia bertasbih dan bisa meringankan azab bagi kedua ahli kubur tersebut. Nah, ini dalil yang jelas bahwa orang yang mengadu domba akan mendapatkan azab kubur. Kalau sudah mendapatkan azab kubur, berarti di akhirat pun dia akan mendapatkan azab, yaitu siksa neraka, ya. Karena azab kubur Bapak Ibu itu tempat permulaan untuk akhirat. Siapa yang selamat maka seterusnya selamat, siapa yang kena azab maka seterusnya dia akan kena azab, ya. Makanya sahabat Utsman bin Affan ketika diceritakan tentang neraka, beliau tidak nangis. Tapi ketika diceritakan tentang alam kubur, bahkan ketika masuk ke makam, beliau menangis. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa wahai Utsman kau menangis? Padahal diceritakan tentang neraka engkau tidak menangis, tapi ketika engkau melihat kuburan justru engkau menangis. Kata Utsman bin Affan, tidakkah kalian mengingat sabda Rasulullah bahwa kuburan ini merupakan permulaan akhirat. Siapa yang selamat dia akan selamat di akhirat, siapa yang diazab maka dia akan diazab di akhirat, ya. Maka hati-hati dengan namimah, mengadu domba. Jangan mengadu domba, jamaah rahimakumullah. Kemudian sifat orang kafir berikutnya yaitu yang keberapa ini? Yang keenam, manna'il lil khairi, menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan, ya, menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini kalau kita referkan ke zaman Nabi, waktu itu orang kafir Mekah menghalangi Nabi dan kaum muslimin untuk sholat di Masjidil Haram. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, seandainya Muhammad tetap sholat di Masjidil Haram, aku akan injak kepalanya ketika dia sujud, ya. Itulah kenapa Allah mensifati mereka dengan manna'il lil khair. Mereka suka menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, menghalang-halangi orang melakukan kebaikan ini dosanya akbaru indallah, sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Menghalangi orang lain dari jalan Allah, kemudian kufur kepada Allah, menghalangi orang lain datang ke Masjidil Haram, akbaru indallah, itu dosa yang sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih besar dari dosa membunuh, Bapak Ibu. Ya, kalau membunuh
orang itu berarti hanya menghalangi orang lain hidup di dunia. Sedangkan menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan berarti orang itu telah menghalangi orang tersebut bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya dosanya lebih besar dibandingkan membunuh, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian kita lanjut. Sifat mereka yang ke-7, mu'tadin. Mu'tadin artinya melampaui batas. Jadi kejelekan mereka itu sudah melampaui batas. Kekafiran mereka sudah melampaui batas, ya. Mereka mendustakan, mereka bersumpah, kemudian mereka mengejek, mereka mengadu domba, mereka menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Makanya Allah mengatakan mereka mu'tadin, orang yang sudah melampaui batas, ya. Kemudian athim, ini yang ke-8. Athim, orang yang banyak berbuat dosa. Orang itu kalau suka berdusta Bapak Ibu itu udah banyak dosanya. Karena kedustaan yang pertama akan dia tutupi dengan kedustaan yang kedua. Kedustaan yang kedua akan dia tutupi dengan kedustaan yang ketiga. Jadi orang berdusta itu banyak sekali dosanya. Berapa banyak orang yang bertanya kepadanya, kemudian dia menjawab dengan jawaban yang sama yang dusta, segitulah dosa dia, jemaah rahimakumullah, ya. Makanya Allah mensifati mereka dengan athim, banyak dosa. Banyak dosa karena mereka banyak berdusta, banyak dosa karena mereka banyak bersumpah, banyak dosa karena mereka banyak mengejek dan mengadu domba, jemaah rahimakumullah. Kemudian sifat mereka yang ke-9, utullin. Utullin artinya keras kepala, ya. Udah dikasih dalil, sudah disampaikan hujah, ya, mereka kalah dalam berargumentasi, tapi mereka tetap menolak kebenaran, tetap durhaka kepada Nabi Muhammad. Makanya mereka disifati oleh Allah dengan utullin, keras kepala, nggak kena dinasihati, ya. Kalau dinasihati untuk bertakwa, dia berkata alaika binafsik, kamu urus diri kamu sendiri, jangan ngurus orang. Itu termasuk ciri orang yang keras kepala, ya. Ada juga yang mengatakan utullin ini sombong. Keras kepala dengan sombong itu bersaudara. Orang kalau sudah keras kepala, maka cenderung dia adalah orang yang sombong. Karena orang sombong itu, kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya. Jangan keras kepala Bapak Ibu, karena keras kepala ini sifatnya orang kafir. Orang beriman itu lembut hatinya, dibacakan ayat Allah menangis, dinasihati dia menerima nasihat, bahkan terima kasih kepada orang yang menasihati dia, ya. Kemudian kita lanjut, ba'da dzalika zanim. Nah, zanim ini ada dua maknanya, jemaah rahimakumullah. Ada yang mengartikan zanim ini adalah anak zina. Ada yang mengartikan zanim artinya adalah suka berzina. Jadi ada dua maknanya. Pendapat pertama mengatakan zanim anak zina, karena Al-Walid bin Al-Mughirah orang tuanya berzina sehingga punya anak dia, ya. Ada juga yang mengatakan zanim suka berzina, karena memang kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah adalah salah satunya mereka sudah suka berzina, ya. Bahkan menjadikan wanita-wanita itu hanya sebagai budak hawa nafsu, tidak diberikan harta warisan oleh mereka, ya. Makanya Allah mensifati mereka dengan zanim. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berzina itu dosanya sangat besar di sisi Allah. Walaupun dia tidak kafir, dia sama seperti orang kafir, Bapak Ibu, berzina, ya.
Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Karena itu hukuman orang berzina besar atau kecil? Besar Bapak Ibu. Kalau dia sudah menikah dan sudah berhubungan suami istri, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Ada 3 darah orang Islam yang halal untuk ditumpahkan. Pertama, karena dia membunuh orang lain, maka dikisos. Yang kedua, karena dia murtad, maka dibunuh oleh khalifah. Yang ketiga, karena dia berzina muhsan, sudah berkeluarga tapi dia melakukan perbuatan zina. Kalau belum berkeluarga, belum menikah, atau sudah menikah tapi belum melakukan hubungan suami istri, lalu berzina dengan orang lain, maka hukumannya hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Apa penyebab orang-orang ini suka berdusta, suka bersumpah, suka mengejek, suka mengadu domba? Apa sebabnya jemaah rahimakumullah? Bahkan dia suka berzina. Sebabnya apa? Allah sebut di ayat 14. Angkana dza malin wa banin. Karena dia punya harta. Orang itu kalau banyak hartanya cenderung mengejek orang, cenderung meremehkan orang lain, cenderung menyudutkan orang lain. Bahkan mohon maaf jemaah rahimakumullah, di zaman itu ketika orang banyak hartanya, maka dia mudah untuk melakukan perbuatan zina. Ya. Apalagi di zaman sekarang, untuk beli perempuan itu mahal Bapak Ibu. Makanya Allah mensifati perbuatan dosa ini kebanyakan dilakukan oleh dzamalin, orang yang banyak hartanya. Inilah pentingnya harta berada di tangan orang soleh, ya, sehingga harta itu digunakan dengan benar, ya, tidak digunakan untuk mengejek orang, tidak digunakan untuk berzina. Wabanin, karena dia punya banyak anak laki-laki, ya. Orang kalau banyak anak laki-lakinya Bapak Ibu, dan dia tidak punya anak perempuan, yang dimaksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, maka dia melakukan mengejek, mengadu domba, karena dia merasa anak laki-laki dia akan membela dia. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, karena hatinya sudah keras, dosanya sudah banyak, maka ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, kata Allah, qala asatirul awwalin, dia berkata asatirul awwalin, itu hanya dongeng orang-orang dahulu. Al-Quran dibilang dongeng, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah pertemuan pekan depan kita akan mengkaji kisah pemilik kebun yang tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi kepada orang miskin, akhirnya kebunnya dihancurkan oleh Allah, ya. Insyaallah pekan depan kita akan bahas ini. Ada pertanyaan? Nah, silakan Pak. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang banyak keras. Lagi hadis dari Abu Dawud, akan dibangunkan rumah di jalan menuju surga bagi siapa yang meninggalkan ubat yang berkepanjangan. Berkaca dari tersebut, sekarang ini membakar marak, ya, dibangunkan akan dilegalkan. Ada lagi di stasiun TV itu ada isinya debat berkepanjangan, tidak ada solusi, justru malah saling menjatuhkan. Ini mesti selalu mengundang ini kelompok ini sisi kanan, sisi kiri mesti berlawan dan tidak ada solusi. Jadi kan kalau ditanyakan itu distui, ya, apalagi nanti ada debat capres apa pres, kaitannya dengan dari tersebut. Iya. Baik.
begini, karakter manusia itu kan nggak mau kalah. Makanya kalau debat dia berusaha membela pendapatnya. Itulah kenapa Nabi melarang debat, jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi di sisi lain Allah memerintahkan Nabi untuk berdebat dengan orang kafir. Jadi dulu itu debat dengan orang kafir, sekarang orang Islam debat sesama orang. Justru ada teman saya itu katanya kalau debat dengan non muslim nggak seru. Karena ketika mereka kalah langsung berkata, ini kan keyakinan kami. Kan begitu. Yang seru tuh kata dia debat NU Muhammadiyah. Nah, begitu. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Allah adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka. Mereka itu orang-orang kafir, bukan orang muslim. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ini di Mekah, Bapak Ibu. Jadi argumentasi, bukan perang. Tapi ketika di Madinah Nabi diperintahkan melawan mereka dengan peperangan. Baik. Lalu bagaimana dengan debat capres atau cawapres? Atau bahkan ada stasiun TV itu ya mengundang dua kubu yang berlawanan. Nah, itu debat usil namanya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi akan membuat hati semakin keras, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, cuman karena banyak penontonnya jadi ditayangkan terus. Coba jangan ditonton. Nggak akan ada debat itu. Tapi kadang debat itu diperlukan, ya, untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, jemaah rahimakumullah. Kadang diperlukan. Tetapi kebanyakan debat itu jelek. Kebanyakan debat itu jelek dan membuat hati menjadi keras, jemaah rahimakumullah. Ya. Bagaimana dengan debat capres nanti? Nah, karena negara kita ini demokrasi, Bapak Ibu, maka debat itu sesuatu yang wajib. Kalau dulu nggak ada debat-debat calon itu, karena dulu kan sistemnya kerajaan. Karena sekarang ini sistemnya demokrasi, maka debat itu menjadi sesuatu yang wajib untuk hadir di dalam demokrasi. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.